Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru, dan terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Budianto di Jawa Tengah. Mas Budianto menceritakan tentang satu peristiwa horor yang sudah lama terjadi, dialami oleh Mas Budianto saat dia itu masih kelas 3 SMP. Tahun kejadiannya sendiri itu sekitar tahun 90-an. Nah, Mas Budi itu pada suatu malam itu diajak oleh ibunya pergi keluar dari rumah. Karena satu alasan. Jadi bapaknya Mas Budi tersebut itu sakit. Sakit udah lumayan cukup lama, sekitar 3 minggu. Bapak ya karena sakit, tidak bisa kerja, hanya bisa berbaring di sana. Kondisi fisik itu juga makin hari itu makin kurus, dan tentu saja Mas Budi itu sedih gitu ya, dan banyak sesuatu yang terganggu di sana mengenai aktivitas sehari-hari. Mas Budi sendiri itu juga udah beberapa kali itu izin nggak masuk sekolah, padahal waktu itu kelas 3 ya, sebentar lagi mau ujian. Karena harus itu bagi-bagi tugas sama ibunya, nungguin rumah, adik-adiknya tetap sekolah gitu ya. Nah, Mas Budi itu disuruh nungguin rumah sambil jagain bapak, sementara ibu itu menggantikan posisi bapak sebagai tulang punggung rumah tangga. Nah, Mas Budi kan akhirnya terpaksa untuk sesekali dan beberapa kali itu udah izin sekolah, ndak masuk. Ya, hal itu diimbangi juga sama Mas Budi. Ibu juga bilang, "Bud, kamu memang ndak masuk, tapi kamu kan sebentar lagi ujian, kamu belajarlah. Kira-kira apa yang diajarkan di sekolah hari ini, kamu baca-baca sendiri, kamu pelajarin sendiri gitu ya. Atau setidaknya kamu mengulang apa yang pernah dipelajari sebelumnya." Ya, Mas Budi tinggal di rumah di sana, nurutlah dengan apa yang diomongin sama ibunya. Sekitar 3 minggu berlalu, dan pada suatu hari ada sebuah obrolan antara bapak sama ibu yang Mas Budi itu gak sengaja mendengar gitu ya, dan akhirnya disengaja mencuri obrolan tersebut. Di situ bapaknya Mas Budi itu ngomong, "Bu, ini mereka orang tuanya lagi di kamar ya, bapak itu berbaring. Badan bapak itu udah kurus banget." Bapaknya itu ngomong, "Bu, coba kamu datang ke Mbak Irma." Mbak Irma itu familiar di telinganya Mas Budi. Dia itu adalah masih kerabat. Lebih tepatnya itu budeknya Mas Budi. Cuman setaunya Mas Budi, keluarganya itu nggak deket sama seseorang yang namanya Bude Irma. Nggak pernah yang namanya ketemu, kalau lebaran atau apa, nggak pernah diajak ke sana atau apa. Jadi tahu itu budeknya gitu ya, masih kerabat, masih keluarga. Cuman di keluarganya Mas Budi sendiri, ibunya, bapaknya itu hampir nggak pernah berkunjung ke sana. Pasti ada alasannya. Nah, udah, kok bapak ngomong seperti itu ke Bude Irma, tiba-tiba nama itu muncul gitu ya. Mas Budi sendiri kan memang nggak terlalu kenal orang itu siapa. Taunya itu cuman kayaknya itu budeku gitu, masih tebak-tebakan. Bapak itu bilang, "Ya, mau gimana lagi? Kamu minta tolonglah sama Mbak Irma," katanya begitu kan. "Iya, Pak, cuman aku ragu, ibu ragu, Pak," kata ibunya itu begitu. Jadi ada obrolan semacam itu, bapaknya itu meminta untuk ibunya pergi ke rumahnya Bude Irma tersebut, tapi ibunya kayak agak-agak sedikit keberatan gitu ya. Setelah itu Mas Budi itu nggak nangkep lagi obrolan bapak sama ibu. Nah, udah sampai pada malam harinya. Ini obrolan itu sore ya, sekitar jam 3, jam 4 sore. Malam harinya si ibu pun terlihat itu kayak siap-siap. Sebelumnya itu terlibat obrolan lagi sama bapak. Dari sore itu nggak terjadi apa-apa, cuman memang ibu sering ngelihat ke arah jam. "Ibu, kok sering ngeliatin jam begitu ya? Kenapa? Ibu tuh mau kemana?" Bajunya itu biasa aja,
diganti apa nanti mau ada tamu, apakah Bude Irma tersebut atau Mbak Irma dalam tanda kutip itu mau datang ke sini atau bagaimana? Banyak pertanyaan di benaknya Mas Budi. Melihat jam lagi, Mas Budi jam 9 itu udah mulai ngantuk karena memang bangun pagi, siang itu bablas nggak tidur gitu ya. Jadi jam 9 itu udah mulai ya agak-agak sedikit ngantuk begitulah. Yang namanya buku yang dipelajari itu udah mulai ditutup-tutupin, diberes-beresin. Nah, di sana ibu itu masuk kamar. Oh, ibu mau istirahat juga. Dan Mas Budi waktu itu masih nunggu nonton TV sebentar lagi gitu ya. Lagi nonton berita waktu itu, Dunia Dalam Berita ya, jam 9 malam. Itu nonton berita. Sampai akhirnya ternyata ibunya itu keluar dari kamar dan sudah ganti baju, ganti pakai celana panjang. Sebelumnya itu cuman pakai kayak rok daster gitu ya. Ini ganti pakai celana panjang, terus ibu pun pakai jaket. Mas Budi kan, "Bu, mau kemana?" Nanya. Ibu mau pergi sebentar," kata si ibunya. "Bu, mau kemana?" Curiga gitu Mas Budi. Ini pasti mau ke Mbak Irma nih, pasti mau ke Bude Irma nih. "Bu, aku ikut ya Bu ya," kata Mas Budi. Nggak tahu, perasaan itu kayak tiba-tiba muncul, aku nggak mau ngebiarin ibu itu keluar sendirian malam-malam jam segini, dan kami itu nggak punya kendaraan gitu ya. Ibu mau kemana gitu. Ibunya pun, aduh gimana ya, malam-malam kamu jangan ikut, kamu di rumah aja tungguin bapak. "Bu, ada adik," katanya begitu kan. Akhirnya apa? Mas Budi kayak dia tuh tiba-tiba kayak ngerasa ngebet banget gitu ya. Bangun langsung menuju ke kamar. Bapaknya itu juga belum tidur. Ternyata bapak itu posisinya lagi duduk di pinggiran kasur dengan badan yang sudah mulai membungkuk gitu ya. Terlihat bongkok karena kurus itu tadi. Ngomong, "Pak, aku nemenin ibu ya Pak, keluar ya Pak ya." Bapaknya kan, "Tapi udah malam Bu," gitu ya. "Pak, ndak apa-apa, aku temenin ibu gitu. Aku kan juga udah gede Pak, aku udah SMP," pikirnya Mas Budi. Bapak sama ibu pun terlihat saling memandang gitu, saling lempar pandangan, dan bapak itu kayak, "Ya sudah," katanya begitu, "tapi hati-hati ya, jagain ibumu." Dan akhirnya Mas Budi pun ganti baju, pakai celana panjang, ya ambil jaket juga. Keluarlah si Mas Budi sama ibu. Mas Budi sebelumnya nanya, "Bu, kita mau kemana?" Ibu pun kayak ngelihat ke arah bapak yang jawab, "Ibu mau ke tempatnya Bude Irma," kata begitu ya. Oh, berarti bener yang disebut Mbak Irma itu adalah Bude Irma yang namanya familiar, tapi orangnya itu jarang banget ketemu bagi Mas Budinya. Oh, ke situ ya wis lah gitu. Dan Mas Budi nggak tahu rumahnya di mana. Mereka pun keluar. "Ya udah Pak, aku, ibu sama Budi keluar dulu, hati-hati ya," katanya begitu. "Bapak minta maaf jadi merepotkan seperti ini." "Iya Pak, nggak apa-apa." Akhirnya keluarlah si ibunya tadi sama Mas Budi. Keluar dari rumah itu merupakan kayak pengalaman yang cukup langka buat Mas Budi. Kalau main ubek-ubek di situ di dekat rumah itu hal yang biasa. Cuman kalau ini nggak tahu perjalanannya itu mau seberapa jauh gitu kan. Mas Budi pun nanya, "Bu, Bude Irma rumahnya jauh ya Bu ya?" "Oh, Bude Irma itu ada di sana, di kampung sebelah," kata si ibu. "Oh, jauh berarti ya Bu ya?" "Iya jauh, makanya kamu ndak usah ikut," masih dibegituin sama ibunya. Ndahlah Bu lah, aku mau ikut Bu, aku mau ikut." "Ya wes, tapi jangan bawel ya," kata si ibu. Iya Bu, ya udah, yuk jalan." Ibu berbekal senter ya, berbekal senter, terus ndak tahu bawa kayak tas kecil semacam itu. Mas Budi sendiri ndak bawa apa-apa, cuman ngantongin beberapa permen. Permen itu juga dari siang. Megang kantong, ada permen, ada 2 permen yang warna-warni gitu. Akhirnya diambil 1, "Bu, ibu mau permen Bu?" "Boleh." Akhirnya 1-nya buat ibunya. Mereka pun jalan menembus malam. Ngelewatin kampungnya sendiri itu adalah hal yang biasa, dan kampung itu sepi banget. Hampir nggak ada orang yang ditemui. Memang ada gitu ya, cuman kayak orang itu
baru mau masuk rumah gitu ya. Jadi oh memang masih ada orang tadi barusan melek, tapi yang bener-bener nyapa, Bu mau kemana atau apa, itu nggak ada sama sekali. Di jalanan itu sepi, tahun 90-an. Kampung itu masih relatif lumayan cukup gelap ya. Jalan mereka berdua antara ibu dan anak. Ibunya itu lebih memilih jalan di tengah. Bu, di sini di tengah aja, jangan di pinggir-pinggir. Kalau di pinggir-pinggir, nanti takutnya kena ranting atau apa, itu banyak. Ya ranting-ranting yang kotor berserakan itu kan biasanya disapunya minggir-minggir gitu. Jangan ke situ, lewatnya di tengah aja, sini yang bersih. Jalanan pun masih kasar. Jalan terus mereka berdua sambil ngobrol-ngobrol. Mas Budi pun cerita-cerita di sekolah masalah pelajaran. Pelajaran ini Bu, kemarin untung aku kan nggak masuk. Begitu masuk, pas banget yang kemarin aku pelajari Bu. Keluar pas ditanya begini, ya aku bisa jawab Bu gitu ya. Bagus. Kamu ndak masuk, ibu juga minta maaf sama kamu ya. Sekolah kamu jadi terganggu begini. Ndak apa-apa Bu, aku seneng ndak masuk. Tapi ya kan yang penting aku belajar Bu di rumah. Iya, tapi yang namanya masuk sekolah ya tetap masuk lah. Besok kamu masuk sekolah enggak? Ya aku pengennya nggak masuk Bu. Nggak masuk gimana? Besok masuk lah, masuk sekolah, kata ibunya. Iya Bu. Nah makanya tadi kamu harusnya tuh nggak usah ikut. Ya balik lagi ke arah situ. Mas Budi tuh menghindari obrolan. Kamu nggak usah ikut. Nanti dibelokin lagi, ngomongin apa, ceritain temannya dan sebagainya. Sampai akhirnya Mas Budi itu nanya ke ibu, Bu, sebenarnya dalam rangka apa sih kita pergi ke Bude Irma? Aku sendiri nggak kenal sama Bude Irma. Bude Irma itu orangnya seperti apa sih? Nah di situ ibunya tuh diam dulu gitu kan, dan akhirnya ditagih lagi sama Mas Budi, Bu, jangan diem aja. Nah, akhirnya ibunya pun menjawab dengan jawaban yang sangat sederhana lah, yang sepertinya nggak mau berbelit-belit dan nggak mau menceritakan sesuatu itu secara detail. Kata ibunya, ya, ibu kesana karena mau minta bantuan budekmu. Jadi sebenarnya ndak enak Bu, ini diomongin sama anak kecil. Ya Bu, ndak apa-apa Bu, aku kan pengen tahu juga. Ya sudah. Jadi bapak sama ibu itu udah kehabisan uang dan ya kami butuh gitu ya, kami butuh pinjaman. Ya siapa lagi? Akhirnya bapakmu bilang ya udah ke sana aja, ke Bude Irma aja. Ya tujuan ibu ke sana itu mau minjem uang, kata si ibunya. Oh mau minjem uang ya Bu, tapi kok malam-malam begini Bu? Ibunya pun diem lagi. Bu, aku nanya loh, kok malam-malam begini minjem uang? Kan biasanya pagi, siang, atau sore gitu Bu. Kalau enggak ya enggak terlalu malam, jam 7 atau jam 8. Ini kok udah jam 10 begini baru ke sana Bu. Apa enggak kemalaman? Apa Bude Irmanya nanti enggak tidur? Ibunya pun setelah diam akhirnya menjawab, ya nemuin budekmu itu paling baik memang malam hari. Karena kalau misal siang, aduh susah katanya. Susah banget. Makanya ya paling enak itu malam hari begini. Lebih bagus lagi tuh nanti jam 12 malam sambil ibunya ketawa begitu ya. Wah jam 12 malam Bu. Iya ya, ndak bercanda, kata si ibunya. Udah nggak usah nanya-nanya yang seperti itu, kata si ibu. Nanya yang lain aja, ngobrol yang lain. Akhirnya sudah, mereka pun ganti obrolan. Mereka sampai di perbatasan desa, di mana di situ di perbatasan desa tersebut itu ada area yang terbuka. Itu area persawahan, cuman beberapa bagian tanah di situ memang nggak ditanamin, jadi nggak ada, ya cuman yang ada rumput-rumput liar begitu, yang nggak ada padinya atau nggak ada tanaman-tanaman yang lain. Itu seingatnya Mas Budi. Mereka memasuki itu gelap, bener-bener gelap total. Di situ di depan, setaunya Mas Budi, itu ada mulai memasuki perkampungan, tapi kayak ada satu area terdiri dari belasan rumah di sana, terus nanti ada sawah lagi kecil. Nah habis itu baru perkampungan yang dituju, perkampungannya Bude Irma tersebut. Mas Budi ini dengan catatan dia belum tahu ya rumahnya Bude Irma, tapi arahnya ke sana, mungkin itu kampung sebelah yang ada di situ. Mereka berdua pun jalan ke sana, menelusuri sawah tadi yang benar-benar gelap itu. Ibu pun
mulai nyalain senter. Nah, saat udah dekat dengan rumah-rumah yang ada di depan itu, yang sekelompok yang ada belasan itu, tiba-tiba ada suara keributan. Suara orang-orang itu berteriak gitu kan. Kebakaran, kebakaran, kebakaran. Bu, kebakaran, kebakaran, Bu gitu. Nah, ibunya pun berhenti. Terus apa? Senternya dimatiin. Tep. Bu, kok senternya dimatiin? Udah, kamu diem dulu, kata si ibu. Kebakaran, kebakaran. Di mana ya, Bu, ya suara kebakaran, kebakaran itu? Aku nggak tahu, Bu, kayaknya dari arah depan itu, Bu. Nah, setelah itu muncul mulai ada nyala-nyala terang, ada nyala api di sana, dan api itu berasal dari satu rumah. Api itu makin membesar dengan cepatnya. Tiba-tiba pula angin itu berhembus lebih kencang dari sebelumnya. Kalau sebelumnya tuh cuman silir-silir gitu doang ya, sepoi-sepoi. Ini tuh tiba-tiba bres angin kencang, satu rumah kebakar, apinya tambah gede, nyamber rumah yang lain. Ini ibu sama Mas Budi ya bengong, syok, diem di situ. Udah kayak gitu kedengeran ada suara dentuman lagi. Tem. Itu kencang banget. Mas Budi tuh sampai kaget. Bu, itu suara apa ya, Bu? Ya itu suara apa? Mungkin kalau sekarang gas ya, tapi di tahun 90-an itu kan belum ada gas melon atau gas pink atau gas apa. Nggak tahu itu ledakan apa. Yang jelas Mas Budi sama ibu itu berhenti, mungkin jaraknya sekitar 40 atau 50 meter sebelum perumahan itu. Api makin menyala, makin gede, terdengar itu tadi keributan, rame banget, seperti ya suara warga panik gitu. Kebakaran, kebakaran, kebakaran itunya. Yes, pokoknya kayak gitulah. Mereka berdua tetap diem di sana. Bu, ini kita gimana? Bu, nanti sebentar gitu, kita lihat ini dulu, kata si ibu. Ya sudah, malam itu Mas Budi sama ibunya menyaksikan kebakaran satu kampung kecil. Belasan rumah itu terbakar, nyala bener-bener. Yang tadi di sawah itu gelap, kini terang karena itu tadi kebakaran tadi. Ibu itu cuma diem aja. Bu, kenapa diem aja, Bu? Kenapa kita nggak ke sana, Bu? Dan yang aneh lagi itu apa? Kan ada kebakaran. Ini jalanan yang nanti mau dilewatin Mas Budi itu kan terang di depannya. Nggak terlihat ada satu orang pun di sana. Orang-orangnya nggak pada keluar ya, Bu ya. Nah, dari situ ibunya tuh kayak nyadar atau ya udah, Bu, kita jalan yuk, kita jalan lagi. Iya, Bu, iya, Bu. Mereka pun jalan ke sana melipir, ngelewatin kebakaran rumah tersebut. Kasihan ya, Bu, mereka kebakaran. Dan begitu lewat tepat di depan area yang terbakar tadi, Mas Budi sama ibu itu melihat warga itu ya sibuk. Ternyata tuh mereka sibuk di dalam area situ, bukan keluar di jalan atau gimana. Mereka tuh sibuk, ada yang bawa ember, ada yang ya layaknya orang kebakaran ngeluarin barang. Ada ibu-ibu, bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek, sampai anak-anak pun ya ada di sana semuanya. Bu, apa kita ndak bantuin, Bu? Bu, kita mau bantuin apa gitu ya? Kita mau bantuin apa? Ibu takut. Udah kita nggak usah gangguin, kata si ibu itu bilang seperti, ih, kok ibu jahat ya gitu. Mas Budi tuh sempat kepikiran, sebenarnya dia tuh pengen bantuin, entah bantuin mindah-mindahin barang atau apa gitu ya, tapi ya memang berbahaya juga sih. Cuman ibu kok kayak nggak peduli banget ya. Yuk jalan yuk, sampai tangannya Mas Budi itu ditarik ke sana. Bu, kita nggak bantuin apa-apa, Bu. Udah, nggak usah, itu bukan urusan kita. Nah, kayak gitu kan. Bu, ada orang kena bencana kok ibu malah bilangnya itu bukan urusan kita. Kita kan harusnya membantu, Bu. Tapi hal itu cuman dalam hatinya Mas Budi. Dia itu cuman ngikutin ibunya melangkah ya dengan cara yang lebih cepat dari sebelumnya. Mirip kayak orang yang lagi panik lah, semacam itu. Singkat cerita, mereka pun tiba di perbatasan kampung itu, pintu masuknya ya, kampung yang mulai rame di sana. Mas Budi sendiri itu jarang ke daerah tersebut. Ya memang beberapa kali pernah, tapi bukan daerah atau area yang rutin dikunjungi gitu, cuman lewat-lewat doang. Masuk ke sana, nengok ke belakang, kebakaran itu masih menyala-nyala.
masuklah ke dalam perkampungan tersebut. Ke sana masuk berapa puluh meter, itu kan jalan masih lurus. Mas Budi nengok lagi ke belakang, api itu udah padam, udah gelap di area sini. Bu, udah padam, Bu. Ibunya cuman, iya, Bud. Yuk sebentar lagi sampai di rumahnya Bude Irma. Dan ini ndak tahu jam berapa ya. Yang jelas itu udah jam 10 lewat, udah malam lah. Sama kondisinya. Gak ada satu orang pun. Dan sampai akhirnya mereka berdua, ibunya Mas Budi itu berhenti di depan sebuah rumah. Ini rumah Bude Irma. Itu rumah yang biasa aja sebenarnya. Memang agak sedikit lebih besar dari rumah warga-warga yang lain. Rumah itu pun masih rumah tradisional. Halamannya itu bersih. Rumah itu juga terlihat awalnya saat Mas Budi melihat itu rumah biasa aja. Aku sering melihat rumah seperti ini, tapi pas diperhatikan ternyata rumah itu sepertinya rumah yang dirawat. Dari gentengnya itu kayak terlihat masih bagus dari arah depan ya, meskipun samar-samar. Terus kayu-kayunya dan sebagainya itu masih bagus. Ada tamannya, ada tanaman-tanaman juga di depan situ. Dan akhirnya ibunya Mas Budi pun melangkah ke sana. Mas Budi ngikutin, Bu, ini rumahnya Bude Irma. Iya, ini rumahnya Bude Irma. Akhirnya apa, ke situ dan ngetok. Tek, kula nuwun gitu kan. Kula nuwun, ini aku nyebut namanya ibunya Mas Budi. Mbak Irma, ini saya Mbak gitu kan, kayak gitu. Dan sampai akhirnya nggak lama dibukalah. Jekrek, keluarlah seorang perempuan. Dan ya Mas Budi tahu muka ini karena sebelumnya kan pernah gitu ya, pernah ketemu tapi sangat jarang. Bude Irma anehnya tuh begini, udah malam itu kan, udah hampir tengah malam, tapi kok dia masih dandan, masih cantik, sanggulnya itu juga masih nempel, pakai kebaya kayak gitu ya. Kok cantik. Nah, akhirnya Bude Irma pun, wah, kamu tumben Yun gitu, anggap aja namanya Ibu Yuni gitulah biar gampang. Kamu tumben Yun malam-malam kesini, kata si Bude Irma tadi. Wah, ini pasti Budi ya. Kenal ternyata Bude Irma sama Mas Budi. Oh, nje Bude, ini Budi itu. Wah, kamu udah gede sekarang. Ayo masuk. Masuklah mereka berdua ke sana dan Bude Irma tunggu sebentar ya di sini. Bude Irma pun ke belakang bikin minum. Ditaruh di situ, disuguhin sendiri langsung tanpa minta bantuan siapapun ya. Nah, setelah itu Bude Irma pun ngomong, Bude Yuni, kenapa, ada apa kesini gitu kan. Ini Mbak, aku ya suami gitu ya, Mas Rudi anggap aja. Mas Rudi lagi sakit dan Mas Rudi minta saya datang ke Mbak Irma. Oh, sakit apa? Ditanya begitu kan. Sakitnya tuh begini-begini Mbak. Dan udah berapa lama ditanya? Udah sekitar 3 minggu. Wah, kasihan. Kenapa kamu baru kesini? Ibunya si Mas Budi nggak jawab gitu ya. Cuman ya sudah gitu kan. Jadi suasananya yang digambarkan oleh Mas Budi itu suasana yang nggak nyaman di sini, awkward gitulah. Ini nggak nyaman, kayak tegang, kayak masing-masing itu kalau bahasa sininya tuh rikuh ya. Masing-masing tuh kayak gimana sih, pakai gitu atau gimana ya, nggak nyaman gitu. Termasuk Mas Budi itu juga ngerasa nggak nyaman. Ini kok cara ngobrolnya itu aneh, nggak kayak biasanya ibu-ibu ketemu sama ibu-ibu itu kan akrab gitu ya. Ini tuh begini. Nah, dari situ akhirnya ibunya Mas Budi pun mengutarakan maksud dan tujuan yang utama. Jadi begini Mbak Irma, saya sama Mas Rudi itu sudah kehabisan uang dan maksud dan tujuan kami ke sini itu mau meminjam uang, katanya begitu. Oh, berapa? Kata si Bude Irma. Ya, disebutkan nominal. Kalau ada segini Mbak, ini nanti mau saya pakai buat pengobatannya Mas Rudi. Kalau untuk makan sehari-hari saya juga masih nyari, dibantuin sama Budi ini. Nah, si Bude Irma,
bagus begitu ya, kasih jempol ke si Mas Budi. Mas Budinya pun ngerasa bangga dan di situ mulai kayak menerima sosok Bude Irma itu. Dan akhirnya apa? Nggak pakai lama, Bude Irma itu keluar dan ngambil uang. Ini yang kamu perlukan, tapi tak lebihin. Ya, kamu pinjam sekian. Misal kamu pinjam 100, ini tak kasih 120, yang 20-nya kamu nanti nggak usah bayar, katanya begitu. Mbak, saya butuhnya cuma 100, Mbak. Nggak apa-apa, yang 20-nya itu dibawa aja. Enggak, Mbak, saya butuhnya itu cuma 100, jadi ini yang 20-nya nggak usah, katanya begitu. Mas Budi di situ agak kesel dalam hati, ibu dikasih lebihan gitu kok nggak mau ya, padahal kan itu dikasih. Tapi udah, ya sudah, kalau kamu ndak mau ndak apa-apa. Udah gitu kan, kata si Bude Irma. Udah Mbak, cuman itu aja. Tapi ini kamu bawa uang loh. Malam-malam pulang kamu bawa uang, nanti kalau misal ketemu sama orang jahat bagaimana? Iya sih Mbak. Terus gimana ya Mbak enaknya? Ya sudah begini aja, kata Bude Irma. Ini uangnya ada, tak simpen dulu. Kamu besok kesini lagi, jangan malam-malam begini, bahaya, katanya. Ini kan ya uang dalam jumlah yang lumayan cukup besar ya, katanya begitu. Oh iya ya, itu rasional gitu, apa namanya? Itu logis ya, bener. Oh iya bener. Kalau malam-malam dibawa pulang, itu takutnya ketemu sama orang jahat, bahaya. Nah makanya udah, yang penting udah dapat. Bude Irma itu mau membantu, udah itu cukup, nanti besok kesini lagi. Dan memang nggak pakai lama, akhirnya Mas Budi sama ibu pun pulang ke rumah sana. Permisi gitu kan, udah permisi, nanti Budi sering-sering main ke rumahnya Bude ya. Nji Bude, akhirnya udah pulanglah mereka. Bude Irma yang tadi itu masih berdiri di teras dan nganter sampai ke ujung halaman. Begini ya, mereka kan Mas Budi sama ibunya di depan. Saat mau belok ke situ, nengok ke belakang, Bude Irma itu udah ndak ada. Pintu itu udah ditutup. Dah, padahal aku kan mau dadah dulu gitu ya, Bude pulang dulu. Ini kok malah nggak ada Bude Irmanya. Udahlah jalan aja. Bu, kenapa ndak diterima Bu? Ibunya itu diem aja, nggak menjawab gitu. Udah yuk kita cepetan pulang, ini udah malam. Pulang pun mereka terburu-buru dan akhirnya mereka melewati area yang ada kebakaran tadi. Di area kebakaran itu sunyi senyap, nggak ada orangnya, hanya ada sisa-sisa kebakaran, hanya ada puing-puing doang. Boro-boro ada mobil pemadam kebakaran, nggak ada sama sekali orang warga pun nggak terlihat satupun, bener-bener sepi. Dan akhirnya cuman dilewatin aja ibu sama Mas Budi. Bahkan saat lewat situ ditarik-tarik sama ibunya. Singkat cerita, mereka pun tiba di rumah lagi ke sana dan ibu pun akhirnya cerita sama bapak. Boleh Pak, tadi uangnya mau tak bawa tapi diingetin sama Mbak Irma, ini malam-malam bahaya, takutnya ya ada orang jahat, jadi mending kamu balik lagi ke sini besok katanya. Oh ya sudah, kalau kayak gitu. Udah, akhirnya malam itu mereka tidur setelah Mas Budi menceritakan melihat kebakaran gitu ya. Itu menceritakan bapaknya, waduh kasihan ya Budi, kasihan gitu. Udah capek, mereka pun tidur istirahat. Singkat cerita, pagi harinya Mas Budi kan bangun itu lumayan cukup siang dan memang surat izin itu udah disiapkan. Biasa titip sama Wiharto tetangganya gitu. Akhirnya ke situ, "Tok, titip surat izin lagi ya, Tok?" Iya, katanya. Udah. Mas Budi ngingetin Bu mau ke rumahnya Bude Irma kapan? Nanti sebentar lagi sekitar jam 7:30 lah, kata ibunya. Iya Bu, nanti aku ikut ya Bu ya. Lah kamu ngapain ikut? Ya enggak apa-apa, tak temenin aja Bu. Iya. Lagian nggak lama kan Bu? Enggak sih, cuman sebentar doang. Nah akhirnya apa? Jam 7:30 Mas Budi sama ibu itu berangkat. Dan pagi itu memang masih mendung. Jam 7:30 tapi rasa-rasanya itu kayak jam 6 pagi. Masih gelap lah. Mereka pun jalan berdua ya, ketemu sama warga yang lain. Loh Bud, kamu udah sekolah Bud? Enggak gitu. Aku izin, katanya begitu. Udah lanjut ke sana dan mereka itu mendekati rumah yang kebakaran tadi malam. Budi kaget di sana gara-gara apa?
yang semalam kebakaran itu udah kelihatan dari jauh. Bu, rumahnya kok nggak kebakar, Bu, kok masih berdiri? Kan semalam kebakaran, Bu, kenapa sekarang masih ada seperti itu? Ibunya pun berhenti di sana. Ibu nggak melihat kebakaran tadi malam, kamu mengada-ngada aja. Bu, sumpah Bu, katanya. Ibu, orang ibu ngelihat gitu kan, orang kita mendekat ke sana. Terus aku kan bilang aku mau bantuin begini. Ibunya ndak boleh, katanya. Udah nggak usah diurusin, yuk kita pergi aja, kita pergi ke rumahnya Bude Irma. Ibu kan bilang begitu, malah aku sampai ditarik-tarik. Ibunya tetap anehnya tuh begitu, ibu nggak mengaku. Enggak, ibu nggak ngeliat apa-apa, kamu lagi ngomong itu nggak boleh ngedoain rumah kebakaran seperti itu, nggak boleh. Ya Bu, tapi itu Bu, beneran Bu, tadi malam itu sumpah aku itu ngelihat rumah ini tuh kebakaran. Apinya gede banget dari satu rumah, terus tiba-tiba ada angin kencang, itu nyamber rumah-rumah yang lain Bu, dalam waktu singkat. Itu nyala, bener-bener nyala Bu. Mas Budinya heboh sendiri di sana, bilang seperti itu. Ya ketemu sambil jalan kan ketemu orang-orang yang dari rumah-rumah tersebut, pada ya senyum-senyum biasa-biasa aja. Mas Budi pun kenapa ya? Dan ada satu hal lagi di sana yang aneh. Mas Budi itu melihat, oh iya, sebelumnya ibunya itu ngomong. Mas Budi melihat itu gara-gara ibunya ngomong, Budi, jangan lihat kakinya, katanya begitu, jangan lihat kakinya. Ya, dibilang jangan, malah penasaran kan. Mas Budi itu ngelihat kaki beberapa bapak-bapak gitu ya, sama ibu-ibu yang ada di sekitaran rumah tersebut. Mereka itu, ya Mas Budi kaget, itu apa ya? Kayak pakai kaos kaki, Bu. Mereka itu kayak pakai kaos kaki ya Bu ya. Jadi di bagian bawahnya sampai sebetis gitu ya. Kayak mirip orang pakai kaos kaki tadi, warnanya tuh hitam. Dan setelah diperhatikan sama Mas Budi, kaki mereka itu kayak gosong. Bu, kakinya gosong. Dibilangin jangan liatin, kata si ibu. Dibilangin jangan liatin. Udah yuk buru-buru. Ibunya pun tampak kesel gitu ya waktu itu. Ibu, kok bisa ya Bu ya, kakinya kok gosong kayak gitu, bisa kenapa ya Bu ya? Sudah jalan. Kita menuju ke sana, ke Bude Irma. Akhirnya ke sana, ibunya tumben ini kali ini kesel ya, beda dengan yang sebelumnya. Ke sana buru-buru banget. Akhirnya tiba di rumahnya Bude Irma. Ngetok lagi. Kula nuwun, Mbak Irma gitu. Akhirnya apa? Dibukalah pintu tersebut, dan di sana Mas Budi kaget melihat Bude Irma itu acak-acakan banget, bener-bener acak-acakan banget, kayak orang yang belum mandi 3 hari. Baunya pun udah enak, baunya pun agak-agak pesing gimana gitu ya, pakai daster kayak orang yang baru bangun tidur. Yuni pagi-pagi udah datang gitu, rambutnya juga acak-acakan, nggak disanggul, ada bekas make up yang belum dibersihin, beleber gitu. Kaget tuh, Bude Irma kok kayak gini? Semalam rapi cantik banget, giliran pagi kok berantakan seperti ini. Kenapa Yun, katanya. Mbak, kan tadi malam saya datang ke sini. Oh iya bener, ya udah masuk sini. Cara ngomongnya pun beda gitu ya, kayak orang yang baru bangun tidur gimana sih. Masuklah ke situ, baunya tuh nggak enak di dalam rumah tersebut. Semalam itu beda, malam itu enak. Giliran pagi kok jadi seperti ini. Uang itu pun diambil, cara ngasihnya pun kayak, udah sini aku mau lanjut tidur lagi. Kayak seolah-olah itu seperti itu. Ini ya Yun ya. Iya Mbak, makasih ya Mbak ya. Iya udah. Kayak gitu, kayak diusir. Akhirnya apa, Mbak Yuni, ibunya Mas Budi sama Mas Budi pun keluar. Mas Budinya bengong aja dari tadi. Bahkan si Bude Irma itu nggak menyapa gitu. Ini Budi atau apa, boro-boro. Itu kayak dicuekin gitu. Mereka pun akhirnya keluar. Pintu pun langsung ditutup. Brek. Udah, Bu. Kok Bude kayak gitu ya Bu ya? Ibunya pun, ya seperti itulah. Budekmu itu kalau siang begitu suka-suka dia, urakan, tidur-tiduran aja. Tapi kalau malam, ya kamu lihat sendiri semalam. Bude itu cantik katanya. Tiba-tiba baru mau belok keluar ke halaman sana, pintu itu kedengeran dibuka lagi, jegrek. Nanti mau ada kebakaran. Bude Irma itu ngomong seperti itu. Mas Budi kan ya celingak-celinguk bingung, terus tutup lagi pintunya, brek. Bu, maksudnya gimana ya Bu ya?
Udah nggak usah dipikirin, udah ya kita pulang. Akhirnya pulanglah mereka ke sana. Ya rumah masih kondisi utuh gitu ya, yang tadi dilewatin. Karena ini mengganggu Mas Budi. Kok Budi Irma ngomong kebakaran? Semalam aku ngeliat ada kebakaran seperti itu. Ibu sama Mas Budi buru-buru ke sana. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah. Saat di rumah, uang itu pun udah urusannya orang tua begitu ya. Mas Budi nggak ikut-ikutan. Dia itu seharian cuman mikir apa ya maksudnya ya. Semalam aku ngeliat kebakaran. Pagi harinya ternyata kampung itu nggak kebakar. Cuman warganya itu kakinya itu pada bosok kayak gosong kayak habis kebakar. Bude Irma lagi. Malamnya cantik, paginya berantakan. Dan pagi ngomongnya ngaco. Mau ada kebakaran. Apa jangan-jangan rumah itu ya, perumahan itu ya yang bakal kebakar. Bukan perumahan kompleks, bukan ya. Ini tuh kayak rumah warga, tapi searea aja di situ. Ada belasan. Nah, kepikiran apakah nanti akan ada kebakaran? Enggak lah, janganlah, jangan kasihan gitu pikirnya si Mas Budi. Dan Mas Budi pun akhirnya berkegiatan hari itu, bantuin ibunya dan sebagainya, ngurusin, ngerawatin bapaknya. Ibu pun terus keluar gitu ya. Nggak disebutkan ibunya itu ngapain, tapi ibu keluar mencari nafkah. Udah Mas Budi tuh bantu-bantu di rumah sampai malam hari tiba, sekitar jam setengah 10 malam. Dari jam 8 Mas Budi itu udah tidur, ngeliat sebentar gitu ya, ketiduran, bangun-bangun itu sekitar jam setengah 10. Begitu bangun, Mas Budi, jadi begini, dia itu bangun gara-gara mendengar ada keributan di depan. Mas, di sana ada kebakaran, Mas, di sana ada kebakaran. Bangun kan. Bu, ibunya itu keluar dari kamar. Bu, katanya ada kebakaran, Iya, Bu, yang semalam kamu lihat, malam ini beneran kebakar, kata si ibu. Hah? Gimana ceritanya, Bu? Aku nggak ngerti. Ya udah, kamu mau ke depan enggak? Kata si ibu. Akhirnya ke depan sama ibunya ke sana. Dan ya ngomong, itu di sana kebakaran, di sana kebakaran. Itu ramai banget, cuman kan Mas Budi dilarang ke situ. Udah, kamu ndak usah ke sana. Malah ngobrol sama ibunya, masuk lagi mereka ya. Saat masih ada keramaian, Mas Budi sama ibu itu di depan rumah. Tapi saat warga udah pada ke sana, ini mereka pun balik lagi ke sana. Di situ balik lagi ke dalam rumah dan di situ ngobrol. Bud, apa yang kamu lihat tadi malam itu sebenarnya ibu ndak tahu nyebutnya itu apa. Mungkin kayak semacam firasat atau apa gitu ya. Tapi ibu lihat kan kebakaran tadi malam. Ibu melihat, tapi ibu yakin itu nggak kebakar. Loh, kenapa, Bu? Karena ibu ngelihatnya tuh samar-samar antara kebakaran dan enggak katanya. Dan sampai akhirnya enggak. Kamu itu masih ngomong terus kebakaran, Bu. Ayo bantuin. Bantuin apa? Orang di sana, orang-orangnya udah pada tidur, ndak ada apa-apa, ndak ada yang kebakar. Jadi saat ibu di depan sana nggak ngeliat, udah nggak ada, itu udah balik kayak normal. Ibu juga kepikiran terus dengan omongan kamu maksudnya seperti apa. Terus sampai akhirnya pas balik, Bu, kok rumahnya begini, Bu, balik lagi? Ya dalam hati ibu orang memang nggak kebakaran. Malah ibu khawatir sama kamu katanya. Kamu ini kenapa sih? Kamu kesambet atau gimana? Dan ibu mulai yakin setelah apa? Tadi pagi Bude Irma bilang, nanti ada kebakaran. Itu ibu yakin dan malam ini kejadian kan, kata si ibunya. Iya ya, Bu ya, kok serem kayak gitu ya, Bu. Ibu, itu apa ya, Bu? Itu apa ya? Ibu nggak ngerti untuk masalah begituan. Dan bapaknya Mas Budi pun tidak bisa menjelaskan, dan memang uang yang dari Bude Irma itu dipakai untuk berobat bapaknya Mas Budi. Berobat, sempat dirawat juga di rumah sakit karena memang badan itu udah drop gitu, jadi butuh asupan secara instan gitu kan. Dan dari situ akhirnya dirawat kurang lebih sekitar 1 minggu. 1 minggu kemudian dilanjut di rumah. Alhamdulillah kondisinya bapak itu mulai membaik dan akhirnya bapak itu sembuh. Uang itu pun tidak habis, hanya kepakai setengah. Akhirnya apa? Dikembalikan lagi ke sana, ke tempatnya Bude Irma. Nah di situ Mas Budi milih, Bu, aku mau nganterin ibu
Enggak, ibu sama bapak. Oh sama bapak, pokoknya aku mau ikut, kata si Mas Budi begitu. Pokoknya aku mau ikut. Akhirnya ikutlah. Lah ini adik-adikmu gimana? Gimana ya Bu ya? Aduh gitu kan. Pokoknya aku mau ikut, dan akhirnya ya, memang mengalah gitu ya. Ibunya pun mungkin mengerti. Ini apa namanya? Manggil tetangganya si ibunya ini, suruh jagain rumah sebentar, kami mau keluar ke sana. Akhirnya keluarlah mereka sekitar jam 9 malam, jalan kaki bertiga, itu masih ketemu sama orang gitu ya. Ngelewatin yang bekas-bekas kebakaran di sana. Mas Budi itu ngelihat banyak orang itu jongkok di sekitaran area yang sudah gelap itu, udah hancur gitu bekas kebakaran. Itu pada jongkok ngadep ke arah jalan. Jumlahnya lumayan cukup banyak, Bu. Mereka siapa ya, Bu? Kepalanya Mas Budi itu langsung diset, gak usah liatin. Akhirnya jalan ke sana, ke tempatnya Bude Irma. Dan Bude Irma lagi-lagi dengan penampilan cantiknya. Nah, kalau begini aku nggak suka kalau Bude Irma pagi. Dan itu ramah gitu ya. Budi lagi. Udah makin sering main ke sini ya. Lain kali sering ke sini, kata si Budenya. Iya Bude. Udah ngucapin terima kasih. Bukan balikin uangnya, tapi ngucapin terima kasih begini-begini. Alhamdulillah ini Mas Rudi juga udah sembuh. Ya Mbak, terima kasih banyak. Iya, ndak apa-apa. Mereka pun gak lama akhirnya pulang lagi. Nah, saat pulang lagi Mas Budi nanya, Bude Irma itu punya suami ndak sih? Ibunya itu diem gitu, terus bapaknya yang jawab. Jadi Bude Irma itu sudah 14 kali menikah, dan suaminya itu setahu bapak itu sebagian meninggal katanya. Dia ada yang bapak kenal, ada yang nggak kenal kayak gitu, katanya menikah dan sebagian besar itu meninggal. Udah itu aja cerita dari Mas Budi. Terima kasih banyak Mas Budi. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ngasih like juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.